Selamat pagi Por TV, Horas Nita Salut na medyo juman kita kerena kembali lagi dengan Opung Parabella. Jadi Opung ingin bahas dulu tentang sebuah berita yang lagi viral. Apa itu? Tentang seorang konten kreator yang bernama Richard Theodore dikonfrontasi oleh orang-orang NTT. Ku bilang sama kau bro, salah cari lawan kau. Orang NTT dilawan. Kalau mau cari lawan yang lain dong, yang seimbang, enggak imbanganmu itu. Jadi ceritanya begini, kawan ini kan konten kreator sosial eksperimen, memang ya tentang tes-tes kejujuran kan begitu. Jadi satu ketika dia ini pergi ke daerah NTT, bagus niatnya untuk bangun sekolah untuk anak-anak korban bencana bersama dengan kawan dan timnya. Setelah selesai urusannya di sebuah pulau itu, pulang lagi dia nyebrang. Di tengah perjalanan dia sadar HP-nya ketinggalan. Kan begitu, karena paniknya datang kawannya ini iseng dia di unik ini. Kepanikan ini dijadikan sebuah konten kan begitu. Jadi di dalam kontennya itu dikatakan, apa dibilangnya? Kita balik lagi ke sana. Kayaknya di warung sana kan begitu. Kita lihat dulu orang NTT jujur apa enggak. Iya kan? Bilang-bilang orang NTT jujur apa enggak? Cari lawan kau. Ya ternyata apa begitu, nyampe dia di seberang, ya di pulau yang tadi itu, nyampe dia di situ, dikejarnya ke apa itu, apa namanya, warung tadi. Ya kan, kalau dia udah panik ini, hilang lini, pikirnya kan begitu kan. Begitu nyampe di situ barang itu, di situ, ya kan. Datang bapak, ditanya sama bapak itu, Pak ada HP tadi tinggal ini Pak. Komplain pula dia. Apa dibilangnya? Kenapa Bapak nggak langsung panggil saya tadi? Katanya Bapak kau lah. Ada di situ HP itu sudah bagus, biar tahu kau dijaga Bapak itu supaya nggak hilang. Muncungmu itu kau bilang kayak gitu pula lagi. Dibilang dikasih pula itu uang sama Bapak itu kok. Itu namanya penghinaan itu bro. Kau kira Bapak itu nggak sanggup? Seberapa lah uangmu itu, 100.000 paling itu kau kasih sama dia. Ya kan, ada beberapa kesalahanmu. Ya kan, yang pertama kau sibuk-sibuk orang NTT. Pantang itu ndak boleh itu sibuk-sibuk nama ras, nama daerah. Kau cari gara-gara sama satu orang, satu provinsi lawanmu. Inilah yang terjadi sekarang. Itu yang pertama. Baru yang kedua, itu orang tua. Makanya anaknya komplain samamu. Kalau kau mau tes kejujuran, jangan kau tes kejujuran bapaknya orang. Kau tes kejujuran bapakmu. Coba kau tanya dulu sama bapakmu, iya kan? Pak, betulnya aku anakmu. Tes dulu kejujurannya. Iya enggak? Itulah dia aku bilang, ya kan? Orang tua jangan dimain-maini. Iya kan? Baru yang ketiga, ada nggak kau minta izin untuk mengupload videomu itu? Minta izin nggak kau sama bapak itu, sama anaknya, sama keluarganya? Nggak boleh sembarangan masukkan personal ke dalam kontenmu itu. Ini kau masukkan bapaknya orang sana, bapakmu masukkan. Bapakmu masukkan, entah lagi ngapain bapakmu itu, entah lagi selingkuhnya, bapakmu masukkan. Kau masukkan bapak orang. Apa ndak ngamuk? Jangankan orang NTT di sana, aku pun ngamuk kalau kayak gitu. Kau bawa ras. Baru yang berikutnya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Hormati orang setempat. Kau main-maini pula orang setempat, nggak ada otakmu. Maaf kalau aku bilang kayak gitu. Memang betul kontenmu itu bagus. Sudah kuperiksa konten kawan ini. Seringkali memang menongol di beranda YouTube TikTokku. Ya kan, tentang kejujuran itu. Kalau misalnya dijatuhkan uang nanti nggak sengaja, diam-diam di belakang seorang bapak atau seorang ibu-ibu, Pak ini uangnya ya. Oh iya ini uangku, katanya gitu kan. Gagal, tulisannya fail kan gitu. Nanti datang orang yang berbeda lagi, dijatuhkan lagi uangnya diam-diam. Pak ini uangnya ya. Oh enggak Pak, ini enggak uangku. Oh jujur Bapak dikasih 1 juta. Itu dia. Bagus. Mau nyumbang kau 1 juta, kadang-kadang 2 juta, kadang 3 juta, kadang 5 juta, bagus. Tapi ingat kawan, ya, hal-hal yang bagus kita tanam selama ini bisa rusak, hancur lebur gara-gara satu kesalahan fatal.
muda itu sifat manusia nggak songong di bakoni jolma ibu tohoro. Aku ajarin dulu kau bahasa Batak. Dari mana kau? Nggak perlu aku tahu dari mana kau. Nanti rasis lagi. Iya kan? Dikipung rumahmu kan sama pemuda-pemuda NTT yang ada di Tangerang. Itu masih yang ada di Tangerang. Belum lagi datang yang dari Bandung, dari Bekasi, dari Depok. Bisa-bisa bukan cuma kena kebung, kena jarah, kena bakar. Itu masih baik itu. Karena apa? Baik mereka itu. Cuma dikepung kau. Udahlah, jangan apa, ya kan? Jangan, nggak usah bikin satu konten yang mancing-mancing keributan. Itu namanya mancing keributan itu namanya. Bertobat kau, bertobat. Emang bagus memang apamu kalau dikelompokkan, dikategorikan ini kontenmu itu konten-konten sosial eksperimen. Tapi sosial eksperimen ini pun sensitif. Nggak semua orang mau dipertontonkan kesusahannya. Ku ingatkan sama kau, jangan pernah coba-coba ini berlaku sama semua konten kreator. Jangan pernah bikin sosial eksperimen di 4 daerah di Indonesia ini. Yang ini, yang pertama di NTT udah jelas, nampak kan? Jangan macam-macam. Yang kedua di Ambon, ketiga di Papua, yang keempat Sumatera Utara. Nggak laku konten-konten kayak gitu, sosial eksperimen nggak laku itu, ya kan? Dijatuhkan ceknya uang 50.000, ya kan? Pak, uang bapak ini. 50.000 uangmu itu, nggak ada uangku kayak gitu. Ditunjukkan langsung dikeluarkan dompet. Nah, 1 juta sama kau uang. Kau bilang 50.000 itu uangku. Salah orang, ya kan? Karena apa? Kalau konten-konten kayak gitu nggak laku. Tahu kau konten apa yang laku di 4 daerah ini? Konten kekerasan. Tapi jangan salah, bukan konten kekerasan fisik, tapi kekerasan suara. Apalagi konten merende bernyanyi, jangan tanya. Kalau udah konten tentang bernyanyi, di 4 daerah ini, Batak, Ambon, Papua sama NTT, jangan tanya kalau urusan nyanyi. Merdu-merdu, saking merdunya malaikat minder. Minder malaikat bertuh kalian. Itulah dia konten kekerasan. Maksudnya suara siapa paling keras, nyanyian siapa paling keras. Itu dia. Apalagi konten-konten hipnotis di sana yang laku itu. Kalau di daerah Pak ini, apalagi di kampung kami, nggak main hipnotis. Pak, sini dulu Pak. Apa? Kok panggil aku? Enggak Pak, ini Pak, ada saya mau biar ku hipnotis dulu Bapak. Mau ku hipnotis aku? Diketawai kalian. Kalau di kampung kami nggak ada yang mempan bisa hipnotis. Sinilah Pak, seriuslah dulu Bapak. Ya, aku hitung ya Pak ya, 1 sampai 3. Bapak akan tidur terlelap lebih dalam, ya kan? Ayo coba lah, hitunglah. Ayo coba tes. Bolanglah mata Bapak itu begini kan? Datang mulai menghitunglah ini penghipnotis ini. 1, 2, 3, 4, 5. Loh Pak, udah 5 ini Pak, kok belum tertidur? 99, 100, 101. Pak, udah 100 Pak. Enggak tidur. 999, 1000, 1001. Udahlah Pak, capek kali aku kau bikin. Bukan makin sayu matanya begini, makin bolang begini. 1000 kau hitung gak tertidur. Jadi gak laku. Ya makanya tahu nggak kalian, debt collector itu makanya banyak berhasil. Debt collector itu diambil dari 4 suku ini, dari 4 daerah ini. Daerah Papua, Ambon, daerah NTT, daerah Batak. Kenapa? Karena nggak mempan dihipnotis. Makanya kadang-kadang ada nasabah yang nakal, biar nggak ditagih dia, biar nggak ditagih utangnya, belajar hipnotis dia. Jadi siapa yang datang dihipnotis, jangan tagih lagi, utang sudah lunas kan begitu. Contohnya datanglah misalnya 1 orang debt collector tapi di luar dari yang suku 4 ini kan, tok Pak, utang Bapak 200 juta Pak, 12 bulan belum bayar Pak. Tunggu dulu.
lihat saya hitung sampai 3, lebih dalam lagi, utang saya lunas. Oh iya Pak, lunas Pak, udah aku pulang ya Pak. Itu kalau misalnya di luar yang nampak orang ini. Tapi kalau sempat datang orang apa ini, jangan coba-coba. Datang misalnya aku ambil dulu dari suku kan, orang Batak contohnya diketok. Hei, buka dulu pintu. Ada apa Pak? Utangmu 200 juta 12 bulan belum kau bayar. Coba dulu. Lihat saya Pak, tatap mata saya ini kau atur mata orang, atur matamu sendiri, utangmu bayar. Enggak mempan. Ada juga yang nakal nasabah ini pergi ke dukun dia, ya kan? Ya kan, Mbah, minta tolong dulu Mbah. Aku banyak kali utangku, gak sanggup aku membayarnya. Bikin dulu mantra-mantra supaya siapapun yang datang ke rumahku lagi utang bisa bisa tunduk sama aku Pak, katanya gitu kan. Datanglah dukunnya ini. Oke, kalau kayak gitu bacalah mantra-mantra. Ini mantranya, ini jampi-jampinya, harus kau ulang mantra ini 3 kali. Siapapun yang nagih utang itu akan pergi lagi, katanya gitu kan, kata si Mbah Dukun, ya kan. Datanglah, ya kan, debt kolektornya ini orang Batak ini, diketuk pintunya, tok tok tok, mana utangmu yang si 200 juta itu 12 bulan belum kubayar, katanya gitu kan. Tunggu dulu Bang, sebentar dulu Bang ya. Dibaca-bacalah mantranya. Muncungmu itu ngapain kau? Kesurupan kau. Ujungnya yang punya utang ditelepon lagi Mbah itu karena gak mempan ilmunya kan. Mbah, kayak mananya Mbah? Gak mempan ilmumu itu, gak mempan mantra-mantramu itu. Udah kau baca belum? Udah Mbah. Berapa kali kau baca? 3 kali sama kayak Mbah itu. Yang Mbah bilang, katanya gitu kan. Kayak mana siapa rupanya debt kolektornya? Itu Mbah, ada Marga Sitorus. Marga Sitorus yang jingkrak-jingkrak itu rambutnya. Kenapa nggak kau bilang dari kemarin, katanya? Kenapa rupanya Mbah? Utangku pun banyak kali sama dia. Sedangkan sama dukunnya nggak mempan, apalagi sama pasiennya. Gini-gini, iya kan? Walaupun debt kolektor tapi rajin ke gereja. Jadi kalau dukun-dukun setan-setan, ilmu magic itu nggak mempan itu, karena kami masih punya iman. Kami ini virtukin orang Batak, orang Ambon, orang NTT, orang Papua. Muka kami boleh sekeras batu, tapi kalau hati kami selembut kapas. Muka kami ini bawaannya ini memang sudah dari sononya memang nampak kali muka-muka security, tapi kalau hati-hati Hello Kitty. Jadi jangan pernah nilai seseorang dari tampak luarnya saja. Walaupun kami keras tapi hati kami baik loh, iya kan, setia kawan, baik hati, apalagi rajin kasih perpuluhan. Apa pula hubungannya ke situ kan? Itu dia. Jadi jangan pernah singgung-singgung mengenai ras ya. Ku bilang sama kalian konten kreator ya, ini terhadap suku-suku yang lain juga janganlah ada, bukan keempat suku ini aja, semua suku di bangsa ini siapapun orangnya. Jangan pernah menyinggung, bikin-bikin konten yang seperti itu. Itu namanya bisa memecah belah persatuan, itu nggak bagus kayak gitu. Jadi gue bilang dulu sama saudara-saudaraku yang dari NTT, ya saudara-saudaraku, ampuni dia. Ya bukankah itu yang dituliskan di Alkitab dan itu yang diajarkan sama Tuhan kita supaya kita saling mengampuni. Tahu nggak kalian? Si Richard Theodore ini sudah mencalek, ini udah terdaftar di partai politik. Jangan gara-gara ini nanti gagal dia menjadi caleg. Serius aku, udah mencalek dia. Ada salah satu videonya bikin apa, dia bikin konten dia kalau dia sudah mendaftar untuk jadi caleg. Kalau nggak salah, tapi kayaknya nggak salah deh. Kayaknya itu dia, makanya gue bilang. Tapi bukan itu masalahnya. Mau mencalek dia tidak mencalek, ampuni dosanya. Selamat pagi Portivi, salam persatuan. Jangan pernah ada rasisme lagi, ya kan? Salam perbelak.